Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kelanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon itu adalah gabungan dari unsur C dan unsur H. Di sini ada 3 senyawa hidrokarbon: alkana, alkena, dan alkuna. Ada istilah ana, ena, dan una. Kita nanti membahas satu persatu alkana itu seperti apa, alkena, dan alkuna. Sekarang kita masuk yang pertama, yaitu alkana. Alkana senyawa hidrokarbon yang hanya terdiri atas ikatan tunggal saja. Disebut alkana atau parafin yang berarti sukar bereaksi. Rumus umumnya CnH2n plus 2. Jadi senyawa hidrokarbon itu gabungan antara C dan H. Kalau C-nya 5 hanya berarti 12. Kalau C-nya 10 hanya 22. Kalau C-nya 100 berarti hanya berapa? 202. Deret homolognya yaitu suatu seri susunan hidrokarbon yang setiap anggotanya berbeda sebanyak CH2. Nah, contohnya ini. Kalau C-nya 1 hanya 4, namanya metana. C-nya 2 hanya 6, etana. C-nya 3 hanya 8, C3H. 2 kali 3 plus 2 hanya 8 propana, C-nya 4 butana, C5 H12 pentana. Ada metana, etana, propana, butana, pentana. Saya sebutkan sampai 10 ya. Metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dekana. Paling enggak kamu harus hafal 10 deret homolog alkana. Nah, di sini ada gugus alkil dengan rumus CnH2n plus 1. Berarti di sini selisih 1 atom H. Berarti alkil itu adalah alkana yang kehilangan 1 atom hidrogen. Notasinya adalah R. Penamaan gugus alkil sesuai dengan nama alkananya, tetapi akhiran ana diganti akhiran il. Ini di sini ada 5 nama alkana: metana, etana, propana, butana, pentana. Nama alkilnya kehilangan 1 atom hanya, sehingga tinggal CH3, CH2H5, dan seterusnya. Namanya adalah metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, hoptil, nonil, dekil. Itu adalah alkil. Pentil nama lain adalah amil atau 5. Sekarang tata nama alkana bagaimana? Karena senyawa hidrokarbon alkana itu kan banyak sekali, ada C-nya 5, 10, tadi saya sebutkan 100 dan seterusnya. Bagaimana memberi tata nama alkana yang senyawa hidrokarbon jenuh, tidak berantai cabang? Di depan nama alkananya sesuai jumlah atom C-nya diberi awalan N normal. Contohnya di sini ada C-nya 4 lurus, tidak ada cabang, berarti namanya adalah normal butana, normal pentana, normal heksana, normal nonana, dan seterusnya. Rantai cabang adalah rantai karbon yang mengandung atom C yang mengikat 3 atom C yang lain, atom C tersier, kuartener, dan seterusnya. Senyawa jenuh bercabang, rantai bercabang. Menentukan rantai atom C yang terpanjang. Yang pertama, jika terdapat 2 rantai karbon yang sama panjangnya, maka pilih rantai karbon dengan jumlah cabang terbanyak. Contoh, di sini ada rantai karbon. Menentukan rantai terpanjangnya, alternatifnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6C atau 1, 2, 3, 4, 5, 5C. Berarti dipilih terbanyak itu terpanjang. Berarti jatuh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi kalau rantai utamanya 6, namanya apa? Berarti heksana. Yang kedua, memberi nomor urut atom C pada rantai karbon, dimulai dari C ujung yang paling dekat dengan cabang.
Tadi kan rantai utamanya sudah kita tentukan 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, diberi nomor karena dia punya dua ujung bawah dan ujung kiri. Nomornya dimulai dari ujung yang dekat dengan cabang. Kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4 berarti nomor 4. Kalau dari bawah 1, 2, 3 berarti yang dekat nomor 3. Berarti nomornya dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada contoh lagi nih, ada senyawa seperti ini. Sudah dibirukan ini sebagai rantai utama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Heksana kalau 6, kalau 7 heptana. Dimulai dari ujung dari mana? Ujungnya 2. Bawah kanan atau bawah kiri. Karena cabangnya di sini lebih dekat dari bawah kanan, berarti nomornya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian menuliskan nomor-nomor atom C cabang yang mengikat gugus alkil, diikuti nama gugus alkil yang diikatnya dan nama alkana rantai terpanjang. Tadi rantai terpanjangnya namanya sudah ketemu, yaitu heksana. Nomornya dari sini 1, 2, 3. Berarti nomor 3 ada gugus cabang metil, berarti namanya menjadi 3 metil heksana. Yang kedua nomornya dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heptana. Cabangnya nomor berapa? Cabangnya nomor 3, berarti namanya 3 metil heptana. Nomor 4, jika terdapat dua gugus alkil pada atom C yang sama, digunakan penomoran 2 kali. Gugus alkil yang sama 2 diberi awalan di, kalau 2, 3 tri, 4 tetra, heksa, dan seterusnya. Gugus alkil yang sama, yang tidak sama diurutkan secara alfabetis. Contohnya di sini ada senyawa seperti ini, rantai utamanya 1, 2, 3 propana. Penomorannya dari kini 1, 2, 3 atau dari kanan sama 1, 2, 3, berarti cabangnya juga tetap nomor 2. Kemudian cabangnya sama-sama nomor 2. Disebutkan sekali saja metilnya, tapi nomornya tetap disebutkan 2 kali. 2,2 di. Ini menunjukkan ada 2 metil, 2 metil propana. Berarti ada propana, ada cabang metil nomor 2 dan nomor 2. Contoh senyawa lagi, di sini rantai utamanya 1, 2, 3, 4 butana. Butana ada cabang metil, ada 1, 2, 3, 4. Nomor berapa? Nomor 2 dan nomor 2, 3, 3, sehingga namanya 2,2, 3,3 tetra. Ini menunjukkan ada 4 metil. Metilnya ada 4, nomor berapa? Nomor 2, 2, 3, 3. Kemudian rantai utamanya adalah butana. Isomeri atau isomer. Isomer itu adalah suatu senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Contoh, ada C4H10 mempunyai 2 isomer. Yang pertama 1, 2, 3, 4 normal butana. Yang kedua ini cabangnya ini di sini, seharusnya ini salah, ini di sini. Sehingga nomor 2 ini berbeda dengan nomor pertama, tapi jumlah C-nya sama, hanya sama. Cabangnya di sini loh ya. Namanya adalah 2 metil propana atau isobutana. Jadi 2 senyawa ini jumlah C-nya sama, hanya sama, tapi strukturnya berbeda, itu namanya adalah isomer. Sifat-sifat alkana, sifat fisiknya. Pada suhu kamar ada yang berwujud gas, cair, dan padat. Semakin besar banyak C-nya, semakin padat. Yang kedua, makin panjang rantai karbonnya, molekul semakin besar, makin tinggi titik leleh, titik didih maupun rapat jenisnya. Yang ketiga, bahwa alkana tidak dapat larut dalam air tetapi larut dalam benzena, karbon tetraklorida, dan kloroform. Sifat kimianya, bahwa alkana mengalami pembakaran sempurna oleh oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Sikloalkana, siklik, berarti alkana dengan
ikatan